Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear my students, the 10th grader, we meet again in our virtual learning in English lessons. I hope today you are in very good condition and can join in our meeting without any problem. Well, ladies and gentlemen, today we are going to study about news item. Before we continue our study, let's begin our meeting today by reading Al-Fatihah together. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Well, my students, ladies and gentlemen, before we come to the explanations, ya, sebelum kita masuk ke keterangan lebih lanjut, silakan disiapkan catatannya, ya, untuk mencatat informasi yang penting, penjelasan yang penting pada pertemuan kita kali ini. Oke, silakan disiapkan alat tulisnya untuk mencatat informasi penting dan penjelasan penting yang akan kami sampaikan. Baiklah, ya. Now look at the slide, ya. Lihat ke slide, ya. Do you know them? Apakah sampean mengenal mereka? Ya. Who are they? Ya, siapa mereka? What their occupation? What their occupation? Apa pekerjaan mereka? Ya, the first picture, ya, there is Mr. Karni Ilyas. This is the host, the president of ILC. Ya, this is he is a news anchor, jadi pembaca berita. Ya, di situ ada Irfan Hakim. This is not news anchor, bukan seorang news anchor, ya. Irfan Hakim is a presenter, ya. So what we are going to study today, that is related to presenter or news anchor. Okay, becoming news anchor, ya, becoming a presenter, you have to know well about the professions or the occupation, yeah, of the news anchor or the presenter. Yeah, one of them, yeah, one of the knowledge that you have to know is about news item. Yeah, by knowing about this, yeah, in this our meeting, in these lessons, yeah, you, all of you, are expected to be able to pronounce words, perform as a news reader or show presenter. Jadi hari ini target dari pembelajaran kita adalah you have a good pronounce words. Pronounce words means pengucapan yang benar, ya. Pengucapan yang benar kosakata bahasa Inggris, ya. Misalnya go, ya, go to, tidak boleh sampai mengatakan go to. Nah, this is pronounce atau pengucapan yang tidak benar kalau sampean mengatakan go to, ya. The right one is go to. Now, yang berarti sekarang,
tidak benar ketika sampean mengatakan no. Ya, kalau no artinya tidak, tapi kalau now artinya sekarang. Nah, itu pronouns words. Yang kedua adalah perform as a news reader or show presenter. Nah, ini berhubungan dengan tugas yang harus sampean lakukan nanti di pembelajaran saya. Saya kasih waktu 1 minggu, ya, sampean membuat video, ya, tentang perform atau penampilan, ya, bisa as news reader, bisa sebagai pembaca berita, atau presenter, atau vlogger, ya. Vlogger, nanti akan saya kasih contoh vlogger tentang apa itu house tour, atau mengenalkan tentang bagian-bagian dari rumah. Nah, but in English, tapi harus dalam bahasa Inggris. Okay, come back to news item, ya. This is the social functions of news item. Jadi fungsi sosial atau apa ya, tujuan, ya, fungsi atau manfaat secara sosial tentang news item adalah, ya, news item itu it is used to report to the readers, listeners, or viewers about events of the day which are considered newsworthy or important. Nah, the social functions dari news item itu adalah of course information, ya. Secara garis besar that is talking about information, tentang sebuah informasi. Nah, the information of course is aim, ya, to make everybody knows, ya, untuk membuat semua orang tahu about the news, about the informations, about the information. Jadi itu fungsi garis besar daripada news item. The social functionnya garis besarnya adalah to inform, ya, untuk memberitahu, ya. Nah, ya, the Indonesia of this is used to report to the reader, listeners, or viewers about events of the day which are considered newsworthy or important. Jadi digunakan untuk melaporkan kepada pembaca, kepada pendengar, atau kepada pemirsa, ya, about events, tentang sebuah kejadian of the day, ya, pada suatu hari, ya, which are considered newsworthy or important, yang baik itu kejadian yang buruk ataupun kejadian yang penting, atau sesuatu yang baik ataupun buruk, ya. Misalnya kalau yang buruk itu adalah berita tentang musibah, ya, about natural disasters misalnya, ya, ya, natural disaster maksud saya, ya, natural disaster atau bencana alam dan sebagainya, that's newsworthy. Now the generic structures of news item. Jadi generic structure of news item, ya, maksudnya ada beberapa macam dari news item itu. The first one is newsworthy events, recounts of the event in summary form. Jadi newsworthy events itu artinya menceritakan kembali sebuah kejadian in summary form, ya, dalam bentuk ringkasan-ringkasan. For example, 10 minutes update, misalnya ada di acara di televisi itu 10 minutes update, 10 menit, ya, update hanya dalam 10 menit. Ya, misalnya kalau if you are a football lover, ada pecinta bola, di situ ada only concluding, only informing, hanya memberitahu tentang goal-goalnya saja, cara mencetak goalnya dan sebagainya, ya. Goalnya ada berapa, ya, siapa saja, ya. Biasanya yang ditayangkan hanya penciptaan goal saja. Yang kedua adalah background events, ya. Background events, elaborate what happened to whom in what situations or circumstances, ya. Jadi mengelaborasi apa yang terjadi, kepada siapa, dan what situasinya bagaimana. Nah, itu, ya, background events. Yang kedua adalah sources, original comments by participants, witness to an authorities expert on the events. Nah, yang terakhir tadi itu adalah tentang,
misalnya reporter itu kan langsung menceritakan atau memberitakan kepada pemirsa atau langsung, ya, itu namanya seorang reporter. Jadi memberikan berita langsung di tempat kejadian. Nah, itu biasanya seorang reporter, itu yang terakhir, ya. Jadi model-model atau macam-macamnya tadi ada 3, ya. The generic structure-nya tadi diperhatikan, ditulis yang penting-penting saja. Selanjutnya, language features of news item. Jadi fitur kebahasaan yang digunakan dalam news item. The first is informations on the use of headlines. Ya, informasi, ya, penggunaan dari headlines. Headlines itu adalah judul sebuah berita yang biasanya isinya adalah fantastik, biasanya menarik sekali. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya salah satunya orang yang membaca itu tertarik untuk membaca lebih lanjut, lihat judulnya saja. Nah, headlines itu menggambarkan keseluruhan dari isi berita tersebut, ya. Yang kedua, the use of action verb, penggunaan kata-kata kerja, ya. Contoh hit, memukul, attack, menabrak, ya. When, pergi. The use of saying verb, ya, menggunakan kata-kata yang digunakan untuk mengatakan atau berstatement, said, mengatakan, edit, menambahkan, claim, mengklaim misalnya. The use of passive sentence, kegunaan kalimat pasif, ya, yang artinya di atau ter. Japan was beat by tsunami, Jepang diterpa tsunami misalnya. The use of adverb in passive sentence, menggunakan kata keterangan dalam bentuk pasif. Nah, misalnya adverb in passive sentence misalnya seperti tadi contohnya. Nah, now example and generic structures. Ya, ini contoh berita tentang newsworthy events, ya. The earthquake in Japan cause of tsunami. Gempa bumi di Jepang menyebabkan tsunami. Nah, itu headline-nya begitu. Ya, March 11 2011, ya, 2011. The people of Japan divinely need our thoughts and prayer. At 2:46 p.m. local time, the northeast coast of Japan was struck by an 8.9 magnitude earthquake, yeah, about 90 miles offshore. The earthquake resulted in a tsunami causing waves of more than 12 feet to come roaring inland. Ya, ini adalah contoh, ya, berita newsworthy event. Jadi rangkuman dari newsworthy event. Jadi ini tentang earthquake, ya, caused of tsunami, ya. Earthquake in Japan, cause of tsunami. Jadi sebuah gempa bumi yang mengakibatkan tsunami di Jepang, ya, terjadi pada bulan Maret, ya, tanggal 11 tahun 2011. Nah, ini isi daripada newsworthy event seperti yang saya katakan tadi, itu adalah ringkasan. Jadi kapan kejadiannya, di mana, berapa besarnya, ya, apa akibatnya dan sebagainya. Ya, itu tadi gempa bumi mengakibatkan gelombang laut, ya, 12 kaki tadi kan begitu. Jadi ringkasan, ya. Sekarang example of background and elaborations tadi yang kedua tadi, ya. Okay, I will read for you. A second major earthquake of 7.4 magnitudes was reported as aftershocks shook the region. Several buildings in Japan are reported to be on fire, and all transportation systems, including airports, have been closed in Tokyo. Nah, yang kedua, di paragraf kedua biasanya setelah newsworthy event tadi, yang kedua biasanya, bagian kedua biasanya background atau elaborasi. Ya, di sini aja a second major earthquake, ya, gempa bumi susulan, ya, of 7.4 magnitude, ya,
yang bermagnitudo ya 7,4 ya was reported as aftershock shook the region. Ya, dilaporkan ya aftershock shook the region. Ya, setelah terjadi gempa pertama tadi ya, disusul gempa kedua ya, yang mengakibatkan several buildings in Japan are reported to be on fire, mengakibatkan beberapa gedung ya dilaporkan. Nah, ini action verbnya ya, di reported ya, on fire, terbakar, and all transportation including airport have been closed, dan seluruh alat transportasi ditutup di Tokyo. Nah, now the last biasanya source of information. Jadi bagian ketiga dari news item adalah source of information, sumber dari berita tadi ya. Ini contohnya, singer or songwriter Mary Digby is currently in Japan and has been tweeting about the devastating disaster. Around 8 p.m. she tweeted, "Oh wow, big earthquake in Tokyo." And then around 11:30 p.m. she tweeted, "This unbelievable, we are still shaking. We have been advised to remain in our building, however. We are praying for everyone in Japan." Jadi ini source of information, sumber berita, ini adalah pernyataan dari biasanya orang-orang yang terlibat langsung dalam kejadian tersebut ya. Ini kebetulan Mary Digby ini berada di Jepang, dan dia memberitahu lewat Twitternya ya tentang bencana alam ya, earthquake, gempa bumi ya di Tokyo itu. Terus tweet ke yang kedua jam 11.30 ya, "Unbelievable, tidak bisa dipercaya, we are still shaking, sampai sekarang masih gempa terjadi." Wah, berarti gempa susulannya terus menerus ya. Tadi diberitakan di awal dia nge-tweet jam 8 sampai yang kedua itu jam 11.30, ternyata dia mengatakan bahwa getaran gempa itu masih dirasakan, berarti gempa susulan masih terjadi. Nah, ini source of information. Oke, selanjutnya adalah the generic structure ya, generic structure ya, newsworthy event. Tadi saya ulang sekali lagi ya, generic structure dari news item ada 3. Yang pertama adalah newsworthy event, rangkuman dari sebuah berita ya, apa, di mana, kapan ya. 5W 1H itu biasanya masuk ke sini di awal. Jadi dirangkum semuanya, kapan kejadiannya ya, di mana, apa akibatnya, dan sebagainya, itu ditaruh di newsworthy event atau bagian yang pertama dalam news item. Sedangkan bagian kedua adalah background elaborations ya, a second major earthquake ya, ini gempa susulan ya. Kalau gempa pertama tadi masuk pada newsworthy event, skala Richternya adalah 8,9, and then background and elaboration second major earthquake ya, gempa susulan yang kedua 7,4 magnitude, itu masuk pada background elaborations. Tetap sama dengan newsworthy event ya, apa akibat dari gempa susulan tadi. Nah, di situ mengakibatkan fire, all transportation closed ya, mengakibatkan kebakaran dan semua transportasi ditutup atau dihentikan. Nah, yang ketiga adalah source of information ya, pernyataan dari narasumber asli. Nah, yang ketiga itu pernyataan dari narasumber asli. Nah, di sini digambarkan Mary Digby ya, currently in Japan ya, saat ini berada di Jepang. Taunya dari mana? Nah, dari dia mengetweet di Twitternya pada jam 8 pagi, terus di tweet yang pertama, tweet yang kedua pada jam 11.30 PM. Oke. Nah, sekarang berhubungan dengan tugas kalian
ya. Your duty, tugas kalian adalah sama, ya, tetapi direct report, ya. Jadi direct reporting, langsung melaporkan langsung. Nah, apa yang harus sampean lakukan, ya? Sampean bisa membuat menjadikan contoh yang saya kasih ini sebagai acuan, ya. Ini contohnya, ini adalah tentang house tour, jadi tour rumah, jadi menceritakan rumah, ya. Silakan, nanti bisa banyak contoh itu ada di YouTube, silahkan dipelajari itu. Habis itu sampean bikin sendiri, bisa rumah secara keseluruhan boleh, atau hanya kamar sampean saja yang sampean tur, boleh lah. Jadi but in English, jadi siapkan tadi, ya, pronunciation, pengucapannya, katanya harus benar. Nanti silakan belajar dulu sebelum sampean take untuk video. Nah, durasinya apa, Pak? Ya, durasinya saya tidak akan batasi, ya, secukupnya saja. Tidak usah panjang-panjang, juga tidak usah terlalu pendek, ya. Jadi seperti itu, ya. Waktunya 1 minggu. Jadi terakhir nanti hari Rebu, ya. Hari Rebu minggu depan harus sudah selesai videonya. Jadi begitu, ya. Silakan ditonton, habis itu dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali masih bisa bertemu dengan kalian semua. Tentunya masih di video seputar inspirasi rumah yang akan memberikan info-info menarik seputar rumah, baik itu berupa desain, dekorasi interior dan eksterior, serta info-info menarik lainnya. Buat kalian yang ingin nonton video home tour yang berkunjung langsung ke rumah yang lainnya, silahkan kalian klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah, atau kalian bisa klik link yang saya bagikan di video ini di bagian pojok kanan atas. So, mari kita mulai video kali ini. Baik teman-teman, kita lihat bagian luar rumah tipe 30/60 ini. Sudah full dengan pagar dan kanopi, ya, dari baja ringan, tapi sudah dicat dengan warna putih, jadi bagus banget nih. Dan di video kali ini, rumah tipe 30/60 ini dilengkapi dengan denah sederhana, kurang lebih seperti ini denahnya. Terdapat 2 kamar tidur, ruang tamu dan ruang keluarga yang bersatu, kamar mandi, dan ada tangga, ya, di belakang. Jadi ada tangga untuk naik ke ruang jemur di atas. Bagian fasad rumahnya dibuat secara minimalis dan diwarnai dengan cat berwarna abu-abu dan putih. Ini bagus banget sih menurut saya bagian terasnya. Rapi, bersih, dengan warna simpel banget, warna abu-abu dan putih ini. Bagian carportnya juga sudah di keramik, ya. Next, kita lihat bagian dalamnya. Ruang tamunya didesain juga masih senada dengan warna abu-abu dan putih. Ada tambahan sofa abu-abu dan beberapa bantal monokrom, ya. Kemudian ada karpet hitam putih juga. Kalau kita lihat-lihat, ini kayak di rumah saya, ya. Kalau kalian yang masih ingat video home tour rumah saya, kurang lebih konsepnya seperti ini. Hitam putih abu-abu. Kita bisa lihat ceilingnya sudah divariasi. Bagian atasnya lihat keren banget. Untuk bagian plafonnya, lampunya sudah divariasi.
Kemudian ada satu buah televisi yang digantung dengan bracket dan meja televisi minimalis yang menurut saya ini keren banget. Ini keren meja minimalisnya, bagus banget. Rumah ini memiliki 2 kamar, teman-teman. Kita lihat kamar pertama. Ini untuk kamar anak, ada 2 gambar di sini masih sama ya, beda spray aja. Kemudian kamar utama ukurannya lebih besar untuk tempat tidurnya. Kemudian ada kamar mandi di sana, tapi kita nggak dapat looknya. Tapi ini kamar mandinya bagus banget nih ya. Dari luar aja kita bisa lihat bagus banget. Dan ada bagian dapur. Bagian dapurnya di bawah tangga nih teman-teman. Memanfaatkan space tangga ini cerdas banget. Kemudian sudah lengkap juga dengan kitchen set minimalis di sana. Oke, bagus banget. Next, kita lihat bagian tangganya. Simple sih tangganya, dibuat dengan pengaman sederhana dari besi hollow juga, tidak dibuat aneh-aneh, minimalis memang ya. Dan terakhir ada foto ruang jemur di atas. Bagus banget teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Oke, terima kasih. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.